Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas merek-merek mobil yang asing di telinga atau mungkin sama sekali belum pernah didengar seumur hidup kalian. Apa saja merek-merek mobil tersebut? Ini dia ulasannya. Tramontana. Perusahaan yang berbasis di Barcelona, Spanyol ini dikenal sebagai pembuat supercar dengan desain ala mobil Formula 1. Mereka juga dikenal penuh detail dalam mendesain dan membuat mobilnya. Mereka mengklaim tak ada satupun yang dibuat sama, dan mereka dapat menghabiskan waktu hingga 4.000 jam untuk merakitnya karena mobil-mobil ini dibuat khusus untuk pelanggan. Dibuat sesuai pesanan, Anda tidak bisa sembarangan memesan mobil ini walaupun memiliki uang berlimpah karena Tramontana tak hanya memilih pembelinya berdasarkan uang, tapi juga kualitas dari konsumen mereka. Tramontana mengandalkan model GT dan XTR dengan mesin V12 buatan Mercedes-Benz berkapasitas 5,5 liter. Modifikasi dilakukan oleh para teknisi yang terkenal membuat mesin untuk mobil balap. Kombinasi mesin dan desain aerodinamis membuat mobil ini memiliki traksi maksimal dan mampu melaju dari 0 sampai dengan 100 km per jam dalam waktu kurang dari 10 detik. Selanjutnya adalah Donkerford. Donkerford terkenal sebagai perusahaan yang membuat mobil yang ringan dan kencang. Perusahaan ini memulai bisnisnya ketika Job Donkerford membuat mobil berbasis dari Caterham 7 pada tahun 1978. Donkerford masih membuat mobil dengan desain tak berbeda jauh meski sudah memasuki 40 tahun usianya. Produk terbarunya D8 GTO masih dirakit dengan tangan dan memiliki bobot 680 kg serta dapat berakselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jam hanya dalam waktu 2,8 detik. Mobil ini dapat mencapai kecepatan 200 km per jam dalam waktu 8,6 detik. Ultima Sports. Pabrikan asal Inggris ini terkenal kerap memecahkan rekor dengan mobil andalannya yaitu Ultima GTR. Kendaraan ini diklaim mampu berakselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jam dan berdeselerasi dari 100 km per jam sampai dengan diam hanya dalam waktu 9,4 detik. Mobil ini tersedia dalam bentuk rakitan yang dapat dibangun sendiri dengan suku cadang yang disediakan oleh Ultima. Tetapi jika Anda tinggal di Britania Raya, versi yang sudah dirakit oleh pabrikan tersedia. Supercar ini sendiri ditenagai oleh mesin dari American Speed yang berbasis dari blok berukuran kecil Chevrolet berkonfigurasi V8. Dengan tenaga hingga 720 horsepower, mobil ini tentunya hanya bisa ditaklukkan oleh mereka yang terlatih. Yulon. Banyak perusahaan otomotif dari Asia yang namanya kini mendunia dan biasanya merek-merek tersebut datang dari Jepang atau Korea Selatan. Namun, salah satu negara Asia Timur yakni Taiwan juga memiliki produsen mobil sendiri. Perusahaan itu bernama Yulon yang turut memiliki reputasi di Jepang karena kerjasamanya dengan Nissan sejak tahun 1957. Kerjasama itu memungkinkan Yulon untuk merakit mobil Nissan dengan lisensi dari perusahaan Jepang tersebut. Yulon juga mendapat bantuan dan dilindungi oleh pemerintah Taiwan. Namun, Nissan bukannya menjadi merek pertama yang menjalin ikatan dengan Yulon. Pada tahun 1956 silam, Willys sebagai produsen Jeep bekerja sama dengan Yulon untuk membuat kendaraan versi mereka sendiri. Fornasari Automobilia. Dibentuk pada tahun 1999 oleh Gigi Fornasari, anggota generasi keluarga pembalap di era 1950-an. Fornasari Automobilia dikenal dengan desain mobilnya karena terlihat sebagai kombinasi dari beberapa mobil ataupun terinspirasi dari model lainnya. Fornasari terlepas dari pandangan tersebut memiliki reputasi sebagai pionir mobil Grand Tourer dengan grand clearance yang tinggi. Produsen tersebut juga menaruh tenaga besar dalam seri RR600-nya yang dapat menyemburkan tenaga 600 horsepower. Tenaga besar ini sendiri didatangkan dari mesin V8 buatan Chevrolet. Panos. Don Panos, pemilik perusahaan farmasi, memulai perusahaan mobilnya pada tahun 1988 dengan membeli desain sasis mobil balap dari Irlandia. Berdasarkan pengembangan desain kendaraan tersebut, kemudian muncul Panos Roadster. Dalam usaha pemasarannya pada tahun 1990 lalu, Roadster itu diklaim memberi rasa nyaman dalam berkendara pada kecepatan tinggi. Kiprah Panos tidak berhenti pada sektor manufaktur. Perusahaan ini banyak melibatkan mobil buatannya dalam balap ketahanan mobil 24 Hour of Le Mans di Prancis. Panos juga mengembangkan seri balap ketahanan American Le Mans Series
sehingga membeli beberapa sirkuit dan untuk mendirikan sekolah balap. Sabra adalah merek sport car dari perusahaan mobil pertama asal Israel, Auto Cars Corporation Limited, dan merupakan satu-satunya sport car asal Israel. Jika diartikan, kata Sabra sendiri dapat berarti lahir di Israel atau kaktus. Ini mengapa logo merek ini menggunakan gambar kaktus. Isaac Subinski memulai produksi Sabra dengan membeli hak desain body fiberglass dari perusahaan asli dari Inggris dan sasis dari insinyur asal Inggris bernama Leslie Bellamy. Bodi dan sasis tersebut berpadu dengan mesin 1.7 liter keluaran Ford dan Reliant. Tercatat ada 379 mobil yang dibuat dengan 144 unit untuk pasar Amerika dan 81 diketahui terjual di Belgia. Dari semua mobil tersebut, saat ini hanya tinggal 100 mobil yang diketahui nasibnya masih ada. Bristol Cars, bagi pecinta sejarah otomotif, nama Bristol semestinya sudah tidak asing di telinga. Perusahaan yang juga membuat pesawat ini ternyata masih eksis saat ini. Bristol yang aslinya memang telah bangkrut sejak tahun 2011. Namun perusahaan baru dengan nama serupa melanjutkan panji perusahaan yang telah ada sejak tahun 1945 tersebut. Perusahaan baru ini kini menjual dan merestorasi mobil-mobil merek Bristol di showroomnya di kawasan London, Inggris. Rencana untuk membangun lini produk sendiri muncul dari Bristol pada tahun 2015 lalu dengan tajuk model Bullet, serta meluncurkannya pada Festival Goodwood tahun 2016. Sayangnya perkembangan model itu tak lagi terdengar hingga muncul dugaan perusahaan ini berhenti untuk beroperasi. Via Motors adalah perusahaan mobil asal Amerika yang berfokus di kendaraan listrik. Mereka dikenal sebagai pembuat pickup, van, dan SUV listrik. Perusahaan ini sendiri telah menandatangani kontrak untuk menjadi penyuplai armada kendaraan bagi perusahaan Pacific Gas and Electric. Tak tanggung-tanggung, mereka akan menyuplai 13.000 kendaraan. Perusahaan yang dibentuk pada tahun 2010 ini merekrut figur berpengalaman dalam jajaran pimpinan mereka. Bob Lutz, mantan wakil direktur General Motors, bergabung sebagai direktur utama pada tahun 2011 lalu. Demikianlah deretan nama mobil yang tidak terlalu familiar versi channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk info seputar berita apa saja yang akan kita bahas ke depannya nanti. Jangan lupa makan makanan sehat, berolahraga, dan selalu berpikir positif. Saya Juan Montero, sampai bertemu di artikel lainnya.